Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di part 2 perjalanan menuju ke Gunung Bromo. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan part 2 kemarin yang baru aja di-upload. Dan kali ini saya mau melanjutkan part 2-nya nih ya, biar nggak ada yang nanya mana nih part 2-nya. Nah ini dia, kita buatkan di part 2 perjalanan masih di seputaran Pantura. Dan kali ini kita sudah memasuki daerah menuju ke Kendal ya. Jadi kota besarnya yang ada di depan ini menuju ke arah Semarang. Jadi perjalanannya juga masih lumayan cukup panjang. Dan hari ini kita akan menginap di salah satu hotel atau wisma lah yang belum di sekitaran Bojonegoro. Jadi ikutin terus ya perjalanan kita kali ini. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri menuju ke arus balik. Ini di sekitaran menuju ke Alas Roban ya. Jadi ada hutan yang akan kita lewati pastinya, dan udah familiar banget deh sama nama Alas Roban karena banyak banget ya cerita-cerita, mitos-mitos yang mengenai daerah sini. Tapi begitu kita lewat, alhamdulillahnya nggak sepi dan juga lebih ramai karena masih suasana mudik dan arus balik gitu. Jadi banyak polisi-polisi yang berjaga juga di sekitaran Alas Roban. Menurut saya pribadi, Alas Roban itu jalurnya bagus, indah, dan juga sejuk sih, lebih ke adem gitu anginnya. Pemandangannya juga indah banget karena pohon-pohonnya tinggi gitu ya, terlepas dari mitos-mitos yang ada di sekitar Alas Roban. Karena jalanannya menurun dan juga banyak tanjakan, jadi banyak cerita-cerita dari para driver ataupun pemotor yang lewat di sini. Makanya untuk teman-teman yang melewati jalur-jalur seperti ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai terlena sama kanan kiri ya. Harus tetap fokus mau bawa motor ataupun bawa mobil. Emang di sini nih kalau kata suami sih nggak asik kalau jalannya pelan. Jadi pokoknya mau ngebut aja karena jalannya juga bagus, pemandangannya indah, dan juga ya pokoknya para rider pasti tahu lah ya kalau tempat-tempat seperti ini tuh kalau dibawa jalan pelan tuh seharusnya sayang gitu, tapi tetap harus hati-hati, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ini waktu menunjukkan pukul 2 siang, kelihatan ya mataharinya udah mulai miring ke arah barat, dan kita sudah menuju ke arah Kendal, dan kota besarnya di depan ada kota Semarang. Nah benar kan, kira-kira kita tuh nyampe kurang lebih sekitaran jam 3 sampai jam 4 itu udah sampai di Semarang. Dari sini menuju ke Semarang itu jalurnya udah enak dilewati, alias jalanannya tuh udah dicor ya. Jadi beda gitu. Tahun kemarin kalau nggak salah kita masih lewat sini dan jalannya masih dalam perbaikan gitu, jadi agak-agak tersendat. Dan kali ini alhamdulillah udah rampung semua jalanannya dan bagus. Tapi ya gitu ya, kalau coran tuh dibawa naik motor tuh rasanya beda sama aspal. Tapi alhamdulillah lah jalanannya udah makin indah untuk dilewati para pemotor atau pemudik dari Jakarta. Di depan udah ada Gapura Selamat Jalan dari Kabupaten Batang, dan kita menuju ke Kendal. Ada jembatan dari tol Trans Jawa yang biasanya teman-teman pasti lewat ya, indah banget. Dan ini juga kelihatan nih dari sini, udah masuk di Gapura Selamat Datang Kota Kendal atau Kabupaten Kendal ya. Dan nggak jauh lagi kita akan memasuki kota Semarang. Wah happy banget deh, udah nyampe Semarang, rasanya tuh udah separuh jalan gitu. Tapi ya tetap ya masih jauh. Masih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam tergantung kecepatan dan tidak ada kemacetannya. Kalau lancar ya bisa lebih cepat, kalau macet ya nasiblah yang membawa kita menuju ke Semarang sekitaran jam 4 sore kali ya. Semarang banyak juga cerita menuju ke sana. Alhamdulillah kita juga sempat pernah nginep di salah satu homestay di Semarang saat perjalanan pulang dari Rinjani, kita pernah. Dan Semarang itu menjadi kota tengah-tengah ya, kalau menuju ke pulang itu kayaknya kalau udah di Semarang nih udah deket gitu.
Jadi berasa ya singgahan yang paling tepat adalah di Semarang gitu kalau lagi menyusuri jalur Pantura dan udah kemalaman atau udah kecapean, ya udahlah cari homestay di sekitaran Semarang aja karena lumayan cukup banyak. Kalau lagi di Semarang juga tempatnya asik banget buat yang mau cari makan atau yang udah kangen nih sama situasi di Jakarta, main aja di kota Semarang. Banyak kok tempat-tempat yang mirip sama di Jakarta. Jadi mengobati rasa rindu nih ya kalau ada yang mau makan fast food ataupun kopi-kopi cantik nih di Semarang banyak nih teman-teman. Jadi ya asik lah ya untuk cari makan, nggak bingung-bingung juga. Dan kita juga melewati flyover nih, flyover yang di arah Semarang tuh. Kayaknya masih baru banget ya, jadi kelihatan aspalnya juga, terus cat-cat di jalanannya itu masih baru banget. Dan kayaknya emang ini baru dibuka kali ya, apa baru direnov. Di sini juga ada pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Emas apa Tanjung apa ya kalau di Semarang tuh. Terus kita lanjut lagi menuju ke area Jawa Timur. Semoga gak kemalaman, jadi masih bisa kita tancap gas dan save jarak agar besok menuju ke Bromonya nih lebih deket ya. Terus wisatanya lebih lamaan dikit. Karena rencana kita mau bermalam di sekitaran Jawa Timur mendekati Bromo. Jadi besok paginya begitu kita mau menuju ke wisata Bromonya nggak terlalu jauh. Kita lanjut lagi sampai di Gapura Demak. Ini kita sudah masuk di daerah Demak Kota Wali. Dan di sini tuh jalanannya tiba-tiba macet ya. Saya juga nggak tahu kenapa nih macet ya kan. Kita ngantri lumayan cukup lama di sini dan ternyata teman-teman tahu nggak ada apa. Ternyata di depan itu ada banjir yang menurut informasi sih katanya ada tanggul yang jebol atau ada air dari laut nih yang pasang gitu kan. Jadi jalanannya terendam, lumayan cukup dalam juga sih karena ada beberapa pemotor yang sempat mogok nih melewati jalan ini. Dan untuk mobil juga hanya bisa dilalui oleh satu jalur aja, khawatir nanti bisa menyebabkan mogok pada kendaraan bermobilnya. Jadi pengendara benar-benar lewat satu jalur aja yang aman. Dan kita daripada kita lewatin banjir-banjir, alhamdulillahnya masih dikasih jalan nih sama setempat ini di pinggir-pinggir seperti ini nih teman-teman. Tapi lumayan ekstrim juga ya. Ya mau gimana lagi, pilihannya cuma ini daripada mengantri yang ini lumayan cukup panjang nih teman-teman. Mungkin ada 1-2 kilo kali ya kita melewati jalur ini dan masih sempat ngelewati becek-becekan kayak gini nih. Dan ternyata benar ini tuh air laut. Dan alhamdulillah setelah lumayan panjang kita melewati jalan-jalan kecil kayak gini yang masih sebelahan sih sama jalan raya. Tuh lumayan kan dalamnya, satu roda aja. Dan kita bisa melewatinya alhamdulillah. Menyusuri daerah Demak menggunakan X-Max ini benar-benar nyaman ya, benar-benar aduh kenapa sih nggak dari dulu aja. Kenapa nggak pas kita ke Labuan Bajo, kita ke Rinjani nih naik X-Max gitu. Jadi nggak begitu capek-capek banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah lewat. Naik Vario juga indah kok. Kalau emang adanya motor Vario ya udah naik aja. Mau naik Beat atau mau apa, itu semua balik lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Nggak harus naik X-Max juga ya. Alhamdulillahnya kita bisa merasakan perjalanan jauh ini naik Yamaha X-Max. Dan alhamdulillah pokoknya semuanya bisa disyukuri karena kemarin adanya Vario dan kali ini bisa naik X-Max. Itu bisa membuat kita merasakan juga perbedaannya. Dan sekarang kita udah memasuki Kabupaten Kudus kota kretek ini teman-teman ya. Dari Kudus ini kita menyusuri lumayan udah menjelang sore juga. Jalanannya juga di Kudus alhamdulillah bagus ya, dan pemandangannya juga masih luas sekali, indah, dan kita bisa merasakan perjalanan yang sangat-sangat berkesan melewati wilayah Kudus. Walaupun kita nggak tahu nih tadinya mau nginep di mana, mau sampai di mana, yang penting kita jalan aja sampai sekitaran malam. Kalau udah lelah baru kita cari homestay.
Untuk homestay di sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah, ini masih harganya terbilang terjangkau ya teman-teman, kecuali di kota-kota gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari harga yang relatif murah dan juga fasilitasnya nyaman, ini sebenarnya bisa banget. Jadi banyak pilihan di sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada. Asal teman-teman standby aja di Google Map-nya, cari homestay-nya yang nggak terlalu jauh dari jalan raya. Kalau saya pribadi dan suami tuh memang cari homestay yang tidak terlalu masuk ke dalam daerah-daerah, jadi memang tepat di sekitaran jalan raya dan strategis ya, ada tempat makan, nggak jauh dari tempat-tempat keramaian, karena kita juga takut gitu kalau di homestay yang terpencil dan juga kanan kirinya sepi tuh kita nggak bisa, walaupun udah ngantuk banget mending kita cari tempat lain gitu, karena khawatirnya kalau kita nggak nyaman yang ada kita bukannya tidur tapi nungguin pagi alias begadang. Dan gak mau kan keluar-keluar homestay bukannya malah fresh, malah jadi mata panda. Dan biasanya kita juga lihat jam juga, kalau sekitarnya udah jam 8 malam kita langsung cari homestay dengan jarak yang paling dekat banget, 10 km dari tempat kita nyari. Kira-kira di depan nih ada nggak ya gitu. Kalau nggak ada, ya kita lanjutin jalan lagi sampai benar-benar menemukan area-area seperti area sibuk di suatu daerah yang ramai, banyak tempat makan dan tempat-tempat lainnya lagi seperti minimarket. Jadi kita mau cari kebutuhan juga enak ya, nggak khawatir mau makan apa kira-kira gitu, cari yang gampang-gampang aja sih sebenarnya. Dan kita nginep di 2 tempat dari perjalanan ini, itu alhamdulillah nyaman dan harganya termasuk terjangkau, sekitar 200 sampai 300 ribu itu teman-teman udah dapat fasilitas yang seperti hotel lah ya, hotel bintang 3 lah, yang sudah ada AC-nya, udah ada TV dan juga kasur yang nyaman serta air hangat. Jadi kalau teman-teman mau cari homestay nggak apa-apa, mendingan on the spot lihat dulu kamarnya cocok atau enggak, baru deh teman-teman bayar. Karena menurut pengalaman, kalau lihat-lihat dari gambar-gambarnya aja terus booking, takutnya nggak sesuai karena gambar itu bisa menipu. Jadi mendingan teman-teman datengin tempatnya, lihat cocok, bayar deh, selesai kan, jadi nggak ada aneh-aneh. Kita lanjut lagi menuju ke Bojonegoro. Suasana udah makin sore dan mataharinya udah mulai tenggelam. Dan gak berasa juga ya, tiba-tiba saya tuh baru sadar kalau belum istirahat nih dari beberapa jam dari makan siang, dan kaki ternyata udah bengkak. Ada gak sih yang merasakan sama juga kalau naik motor kelamaan tuh kakinya bengkak? Karena memang peredaran darahnya gak lancar kali ya, apalagi penumpang di belakang gitu kan. Sampai gak berasa juga tau-tau udah malam, dan suasana itu kalau di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu pada malam hari lampu-lampu di sekitar jalan utama tuh bagus-bagus banget. Kayak masjid aja tuh dihias dengan lampu-lampu yang indah banget. Jadi saya tuh berasa lagi lewat pasar malam, tau gak sih kalau lewat malam hari di jalan Pantura seperti ini. Mulai dari yang udaranya sejuk, terus ke panas, siang hari dan sore hari, ini udah sampai malam hari ya teman-teman. Gak terasa kita sudah mau hampir sampai di Bojonegoro untuk mencari homestay. Dan alhamdulillah kita dapat juga nih tempat, tapi bukan hotel bentuknya ya, karena di daerah-daerah sekitar Bojonegoro tuh jarang sekali hotel. Sebelum menuju ke Bojonegoro kita juga lewat di alun-alun Rembang ya kalau nggak salah, karena di sini tuh kayak ada lapangan, terus ada tempat pasar malam gitu, banyak permainan-permainan anak-anak dan juga para penjual-penjual mainan nih merame sekali di pinggir jalan seperti ini, dan masih dalam suasana hari raya mungkin ya, jadi banyak anak-anak juga yang berkunjung di sekitaran Rembang di pusat kotanya. Dan kita mau isi BBM lagi nih, ini BBM ketiga. Pertama sebelum berangkat kita udah full tank 100.000, dan kedua kita isi di Indramayu 100.000, dan kali ini kita isi di sekitaran Rembang menuju ke Bojonegoro. Jadi udah 3 kali isi
Pertamax, dan ini kemungkinan sampai ke Bromo dan balik ke arah pulang nih masih cukup nih ya. Untuk homestay kita malam ini di Bojonegoro ini bukan seperti hotel ya teman-teman, jadi kayak wisma gitu, karena di sekitaran sana nggak ada hotel-hotel berbintang yang gedungnya tinggi-tinggi, tapi fasilitasnya udah sama kok sama hotel-hotel yang ada di Jakarta, jadi nyaman sekali dan yang pastinya nggak sepi di pusat-pusat keramaian dan banyak juga tempat makan, jadi kita nggak perlu repot cari makan malam. Hari kedua ini kita lagi mau check out dari hotel di sekitaran Bojonegoro dan lanjutin perjalanan sampai ke Denpasar. Ini kita mau ambil KTP dulu yang dititip di resepsionis. KTP langsung kita on the way lagi. Mau lanjut lagi. Mau kemana kita? Mau ke Denpasar. Jam berapa ini? 5:30 ya? Lewat. Nah, kayak gini nih homestay-nya. Jadi bener-bener luas dan juga banyak banget pilihan kamarnya. Dan lokasinya tuh kayak di perkomplekan gitu ya kalau di Jakarta sih. Tapi mungkin ini memang di daerah seperti ini. Jadi bener-bener kayak di komplek Bekasi gitu. Berasa di kampung sendiri deh. Pagi hari ini kita tujuan menuju ke Bromo. Bromo lagi. Gunung Bromo bener-bener udah siang dan harusnya tuh lebih pagi nih ya. Barengan sama matahari yang baru terbit bisa lihat sunrise di Bromo harusnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Apapun keadaannya menuju ke Bromo itu indah. Jadi mau pagi mau siang di Bromo tuh tetap sangat memanjakan mata sekali ya teman-teman. Pagi ini kita belum sarapan juga karena di sekitarnya juga nggak ada yang jual nih, jadi kita cari di pinggir-pinggir jalan aja ya, karena kita juga menuju ke arah Lamongan. Rencananya kita mau sarapan di soto Lamongan di daerah Lamongannya langsung. Jadi biasanya kita sarapan soto Lamongan tuh di daerah-daerah mana gitu ya. Dan kali ini begitu kita sampai di Lamongan, kita mau cari soto Lamongan. Jadi wah seru banget dong ya nih. Udah ada kan Gapura. Selamat datang di Lamongan. Dan kita lewat-lewat jalur alternatif ini sih ya teman-teman, jadi bisa jadi referensi juga kalau di Google Map menuju ke Gunung Bromo. Ini ada jalur alternatifnya juga banyak, lewatin hutan-hutan kayak gini nih, tapi pemandangannya indah banget, Masya Allah, ngeliatin sawah yang terhampar luas dan juga para petani yang mau ke sawah pada pagi hari. Dan juga ini pemandangannya bener-bener kayak di lukisan ya, kayak di cerita-cerita gitu. Ada petani pagi hari mau menuju ke sawah, terus melewati sawah-sawah yang lagi digarap. Ini bener-bener indah banget deh. Dan udaranya yang paling penting di sini tuh fresh banget. Asal jangan malam ya lewatnya, karena kalau malam tuh di sini pasti gelap gulita dong. Walaupun ada lampu jalan, tapi kan ya serem juga lah ya, kanan kirinya gelap. Kalau saya sih malam kayaknya nggak bakal lewat sini deh. Alhamdulillahnya lewat sini tuh pagi hari ya teman-teman. Jadi mata tuh rasanya terhibur sekali melihat yang hijau-hijau seperti ini. Aduh, pokoknya ini adalah suasana yang selalu saya rindukan ketika road trip dengan motor. Ini melewati tempat-tempat seperti ini yang jarang banget ya kan kita lewati. Kalau kita di jalur Pantura kan nggak mungkin nemu yang namanya sawah, terus hutan yang seluas ini kan nggak mungkin gitu.
Nah, kalau kita lewat jalur alternatif, otomatis kita akan melihat pemandangan yang beda dari biasanya. Tapi ini juga bukan jalanan yang selalu kita lewati gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja sesuai Google Map gitu. Bisa jadi next time kita mau menuju ke arah Jawa Timur, kita nggak lewat sini lagi gitu, lewat jalur yang lain. Jadi benar-benar mencoba selalu jalur-jalur yang baru supaya menambah pengalaman juga. Kalau oh ternyata jalur sini bisa loh, oh ternyata jalur yang di sana juga bisa loh, wah ketemunya di jalur yang ini. Jadi benar-benar di setiap perjalanan tuh ada aja gitu kayak cerita-cerita yang unik yang bikin kita nambah pengalaman lagi tentunya. Dan kita kalau lewatin hutan-hutan kayak gini nih berasa di luar negeri gak sih? Atau kitanya aja nih yang terlalu lebay, tapi emang bener kok, kayak vibesnya tuh kayak di luar negeri gitu. Karena pohonnya tuh indah banget, ada kebun jagung, ada pohon-pohon apa ya, pohon jati atau pohon karet nih. Nah, jalanannya tuh indah, terus jalannya tuh bagus, nggak ada lubang, tuh sawah tuh terhampar luas seperti ini. Kan pemandangan yang mahal banget lah sih. Ya kan teman-teman pasti setuju deh kalau saya bilang ini pemandangan yang mahal. Karena nggak segampang itu kita bisa lewatin jalan-jalan seperti ini nih. Wah, padahal saya niat banget nih mau ngedrone, tapi sayang ya. Kayaknya kalau ngedrone terus berhenti, berapa waktu yang saya buang. Ya udahlah, saya abadikan pakai handphone aja. Dan suami saya kalau lagi jalan kayak gini boro-boro dia mau berhenti, dia nggak akan mau berhenti, dia pasti akan tancap gas gitu. Ya udahlah ya, kita nikmatin aja sambil record tipis-tipis karena kecepatannya juga lumayan kenceng nih dia pada saat di sini. Kelihatannya sih biasa aja, padahal mah saya recordnya sambil pegangan kenceng banget. Abis dari Lamongan kita menuju ke Mojokerto. Wah teman-teman tahu nggak sih kalau lewat Mojokerto tuh bener-bener ya banyak sekali patung-patung dan ukiran-ukiran di jalan raya tuh indah banget. Jadi jalan utamanya tuh di apa ya? Ditata rapi gitu, terus khas sekali gitu. Jadi kalau mau melewati Mojokerto tuh udah tahu, oh ini udah sampai di Mojokerto karena dari warna-warna ukiran-ukiran dan batu-batuan yang dipajang di pusat-pusat kota dan juga tempat-tempat pemerintahan ini udah mencerminkan banget kalau ini tuh di Mojokerto gitu. Jadi ya pasti saya selalu ingat dengan kota ini ketika dilewati tuh. Lihat aja ya kan, bangunan-bangunannya bagus-bagus banget gitu, kayak batu bata merah yang menandakan Mojokerto banget deh. Dari Mojokerto kita menuju ke jalur Pantura lagi, menyusuri ke Pasuruan. Karena Pasuruan adalah tempat yang akan memandu kita sampai ke Gunung Bromo. Jadi kita lewat Pasuruan ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa dipandu juga nih pakai Google Map. Jadi nggak perlu khawatir kesasar. Terus aja ikutin sama Google Map-nya. Tapi kalau dia jalannya jalan kecil, lebih baik pilih yang jalan besar aja. Apalagi kalau malam nih riskan ya dilewati, disuruh sama Google Map-nya nih lewat jalan kecil gitu. Tapi kan kalau siang hari nggak apa-apa, tapi kalau malam jangan, mendingan ya, karena khawatir keselamatan dan keamanan kita juga pada malam hari. Walaupun dibilangnya aman, tapi tetap ya, melewati malam hari itu beda banget karena gelap pastinya. Kalau malam hari terang bingung nanti. Ada yang nanya nih, di Bromo ngapain kak, nginep enggak atau mau camping kah? Enggak sama sekali. Kita cuma pengen foto, pengen keliling naik motor. Walaupun saya khawatir nih ya, karena kan kontur di Bromo itu kan pasir. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang memalukan. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai pengalaman kita juga pengen tahu gimana sih serunya berkendara di Bromo. Walaupun suami saya udah pernah sekali dan kali ini yang kedua bersama saya. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya bayangkan. Karena lumayan susah ya teman-teman mengendarai motor di pasir Bromo. Karena mobil-mobil yang lewat, motor-motor yang lewat, kebanyakan rodanya ini roda pacul atau roda off-road gitu kan. Kalau roda-roda jalan raya ini khawatir licin,
dan jatuh gitu. Walaupun jatuhnya nggak sakit karena di pasir, tapi kan malu ya kan. Terus deg-degan juga yang diboncengin belakang. Kebayang nggak sih kalau misalkan jalanan licin gitu yang di belakang pasti ketakutan banget dong kalau tiba-tiba jatuh gimana. Malu banget nih kayaknya. Sekitar jam 9 pagi ini kita belum sarapan ya teman-teman. Jadi benar-benar lapar banget dan akhirnya driver saya nih menanyakan mau makan di mana gitu. Karena kalau dia nggak lapar dia nggak berhenti, kecuali benar-benar harus dong berhenti berhenti gitu. Kalau belum lapar banget nih drivernya belum minggir, emang dasar banget ya. Nunggu penumpangnya lapar dulu baru berhenti. Dan kita akhirnya makan di soto Lamongan beneran. Dan udah selesai makan, makanannya juga murah, terjangkau, rasanya juga enak. Kita lanjutkan perjalanan lagi deh, menyusuri jalur Pantura lagi. Kita ketemu lagi sama jalur Pantura menuju ke Pasuruan. Dan teman-teman juga pasti udah tahu jalur ini, jalur lama. Dan kita juga melewati kolong-kolong jalan tol yang biasa kita lewati kalau kita naik mobil di tol Trans Jawa. Ini menuju ke arah Madiun, ada Pasuruan, Surabaya nih, belokannya banyak banget di sini. Dan kita mengarah ke Pasuruannya. Udah di jalur ini ya seperti biasa ya teman-teman, jalur Pantura banyak banget truk-truk besar juga yang bareng sama kita, jadi benar-benar harus ekstra hati-hati ya teman-teman kalau melewati jalur Pantura menuju ke arah Pasuruan ini. Dan suasananya ramai, padat juga, banyak lampu merah di sini. Alhamdulillah jalanan lancar dan cuaca juga lagi cerah nih teman-teman, jadi excited banget menuju ke Bromo untuk melihat view yang indah tanpa tertutupi oleh kabut ataupun hujan. Mudah-mudahan aja, amin. Dan untuk part 2-nya kita sudahi di sini dulu, karena setelah ini di part 3-nya kita akan melewati jalur Pasuruan menuju ke Gunung Bromo. Dan jalanannya indah banget, full menanjak, udaranya sejuk. Jangan lupa ya, tungguin part 3-nya. Bener-bener jalan di atas pasir nih, penasaran kan? Oke deh, terima kasih sama teman-teman yang sudah menyaksikan. Nah, di area Pasuruan kita udah memasuki Gapura. Selamat datang kawasan Bromo. Jangan lupa ya teman-teman, kalau ada yang mau disampaikan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.